Halo saudara-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya kembali bersepeda pagi ini. Tadi malam hujan sangat deras dan sepanjang malam. Dan ketika melewati buangan waduk menuju bendungan, menuju kali Bengawan Solo, saya melihatnya air yang sangat berlimpah, meluap, melebihi hari-hari biasa lain selama saya 2 tahun ada di Wonogiri ini. Saya akan mencek apakah bendungan waduk dibuka. Artinya waduk itu kelebihan air dan kemudian pintu airnya dibuka sehingga kemudian air menggelontor. Nah, itu adalah pintu air. Sebentar, saya melihatnya. Kita melihat air yang sangat meluap ini dulu, kita saksikan, dan kemudian saya berjalan ke sana untuk melihat. Itu pintu airnya. Pintu air, kira-kira pintu air itu sedang dibuka sehingga air meluap di aliran Bengawan Solo ini. Karena memang tadi malam hujannya extremely heavy, jadi sangat deras. Aku melanjutkan sepedaan saya. Saya mendapati satu videoku tentang hidup alam baka di TikTok yang diunggah oleh orang lain untuk menanggapi Daniel Mananta. Oh, bukan alam baka, tetapi tentang patung. Seperti apa sih orang Katolik memperlakukan patung suci? Apakah percaya bahwa di dalamnya ada roh yang kemudian berarti penyembahan berhala, atau seperti apa? Nah, ketika sedang viral pendapat Daniel Mananta, kemudian ada orang yang mengunggah lagi YouTubeku tentang bagaimana saya atau gereja memandang patung suci, patung salib, patung Bunda Maria, patung para kudus. Anda bisa menyaksikan dengan searching di TikTok. Tetapi yang ingin saya ajak pada Anda hari ini adalah meneruskan diskusi pada apa yang juga beberapa kali saya unggah di YouTube sebenarnya, yaitu tentang alam baka. Banyak orang yang terus mendiskusikan dengan pendasaran masing-masing tentang alam baka, tentang Alkitabiah yang diperdebatkan dan tidak ada akhirnya karena masing-masing punya penafsiran yang berbeda. Tetapi Anda perlu tahu bahwa Gereja Katolik sangat meyakini dan bagian dari iman tentang adanya alam baka. Jadi alam sesudah kematian adalah alam baka, diantaranya surga dan neraka. Bagaimana itu didasarkan? Banyak pendasaran. 2 Petrus ada, kemudian mendoakan arwah itu juga Makabe ada, dan seterusnya. Tetapi saya tidak akan lari ke sana karena sudah banyak orang mendiskusikan. Ini saja, sangat simpel yang ingin saya katakan, yaitu logika atau logika iman. Begini, Anda pasti setuju kalau saya mengatakan surga itu tempat yang kudus. Amin. Artinya hanya orang suci yang ada di surga. Setuju? Oke. Di surga tidak ada dosa sedikit pun. Oke. Masa ada orang berdosa ada di surga? Pasti tidak ada. Itu keyakinan pada umumnya. Nah, sementara neraka adalah hukuman final, hukuman terakhir untuk selama-lamanya orang yang memang hidupnya jahat. Anda pasti juga mengamini itu. Di surga sudah tidak ada pengampunan lagi, karena itu sudah keputusan final.
orang mengadakan pengadilan terakhir. Oke. Pertanyaannya adalah, adakah seorang yang sungguh suci tanpa dosa sedikit pun ketika mati? Ada enggak kira-kira? Termasuk orang-orang suci santo santa. Adakah seorang saja yang sungguh-sungguh suci tanpa noda dosa sedikit pun ketika mati? Tentu saja kita akan menyebut Bunda Maria. Tetapi kita manusia biasa, adakah yang ketika mati nanti didapatinya suci? Oke, kita percaya pada Tuhan. Oke, kita menghidupi iman. Oke, kita berjuang terus untuk kerajaan Allah. Oke, kita telah dipermandikan dan sudah mengucapkan syahadat. Oke, semuanya oke. Apakah kemudian dalam hidup selanjutnya, karena sudah dibaptis atau mengakui Tuhan, lalu kita tidak melakukan dosa? Anda pasti setuju bahwa kita tetap melakukan dosa, walaupun yang Roh Suci Roh Kudus hadir menuntun hidup kita, karena kita punya kebebasan dan punya kecenderungan manusiawi untuk mungkin sengaja atau tidak sengaja melanggar kehendak Allah di dalam hidup dan mewujudkan kehendak sendiri yang seringkali berbeda dengan kehendak Allah. Nah, poinnya, orang yang nyatanya beriman, telah menerima sakramen pembaptisan, percaya pada Allah, berusaha menghidupi iman hari demi hari. Ketika ia dipanggil Tuhan, apakah orang ini masuk neraka karena dosa kecil yang dibuatnya? Atau apakah ia langsung masuk surga karena dosanya dibanding kebaikannya sangat tidak berarti? Logika saja. Pastilah ada suatu, keliru ini ungkapan saya, ruang dan waktu, atau suatu tempat juga keliru, ada suatu proses yang menyebutnya kita sebagai alam baka, di mana ada proses pengampunan dosa dari Allah, permohonan belas kasih Allah dari kita yang masih hidup di dunia ini, supaya orang yang telah mengarahkan hati kepada Allah sepanjang hidupnya, yaitu Anda dan saya, dianugerahi belas kasih Allah karena dosa dan pelanggaran kita yang mungkin tidak besar, tetapi karena surga tidak mentolerir adanya dosa, maka proses itu pun harus dilalui. Dari situ kita memahami misalnya api penyucian, purgatorium dalam gereja Katolik, atau apapun Anda akan mengistilahkan dengan proses in between neraka dan surga itu. Maka saya tidak pusing dengan perdebatan itu, tetapi kita percaya bahkan dengan logika iman bahwa ada proses di mana doa-doa dilambungkan pada mereka yang sudah meninggal. Oke, Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari salah satu sisi waduk, saya menyaksikan ketinggian air yang seperti apa. Ternyata masih oke karena langsung dikurangi dengan pembukaan aliran ke Bengawan Solo. Jadi masih oke. Tidak kemudian menakutkan karena air yang teramat besar alirannya, enggak. Semua masih dalam pengendalian, walaupun tadi malam hujannya sangatlah deras.